Mayat hidup Gunung Kelabat. Bagian 3. Ki Dukun, maafkan diriku, seru si penjaga sambil letakkan keningnya di atas batu di hadapan kaki si kakek. Aku tidak bermaksud mengganggumu, tapi ada pengacau datang ke rumah ini. Dia menyebut namamu dengan kurang ajar. Ketika aku hendak menghajarnya, dia menghancurkan pergelangan tanganku. Lihat, kau lihat sendiri, Ki Dukun. Wakanto angkat tangan kanannya yang telah hancur tulangnya. Ki Dukun Suramanjangan tidak menyahut, tapi tahu-tahu kaki kirinya melesat dan duk. Tubuh Wakanto terpental, tersandar ke dinding. Dia mengeluh pendek, lalu roboh melingkar di lantai. Pingsan. Masih untung nyawamu tidak kuambil. Ki Dukun berkata. Golok yang tadi menukik ke arah si penjaga kini tampak naik kembali, lalu perlahan-lahan turun ke atas pendupaan. Bersamaan dengan itu, sepasang mata si kakek tampak terbuka. Yang pertama dilihatnya adalah sosok mayat hidup Gunung Kelabat masuk ke dalam ruangan itu sambil mendukung Minari. Lalu, kobaran api yang membakar kamar pertama di deretan sebelah kanan. Dari rahang sang dukun terdengar suara gerahamnya bergemeletakan, tanda ada kemarahan yang menggelegak dalam dirinya. Sepasang matanya memancarkan sinar aneh. Meskipun dia ingin sekali mengetahui siapa adanya orang yang memiliki luka besar di lehernya itu dan siapa pula perempuan yang didukungnya, apa maksud kedatangannya, namun hawa amarah yang lebih menguasai dirinya membuat dia lebih ingin cepat-cepat membunuh orang di hadapannya itu detik juga. Kekuatan dari segala kekuatan, kekuasaan dari segala kekuasaan, singkirkan manusia di hadapanku ini, Ki Dukun Suramanjangan berucap. Saat itu juga, golok melintang di atas pendupaan secara aneh bergerak ke atas, ujungnya berputar, senjatanya ini melesat ke arah dada kanan si mayat hidup Mararanta Tangkario. Jilid 8. Mayat hidup Gunung Kelabat menggereng dan gerakkan tangan kanannya. Golok yang melesat ke dadanya tahu-tahu disambar dan dicengkeramnya. Lalu terdengar suara, trakek, trakek, trakek. Golok besar itu berubah menjadi 4 potong. Salah satu potongan, yaitu bagian ujung golok yang runcing, masih tergenggam di tangannya. Lalu seperti melahap sepotong kerupuk, ujung golok ini dimasukkannya ke dalam mulut. Dia mengunyah, krakek, 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 berubahlah paras pucat Ki Dukun Suramanjangan. Tubuhnya yang duduk bersila di atas batu perlahan-lahan terangkat naik ke atas sampai setengah tombak. Lalu, kedua kakinya yang terlipat diturunkan ke bawah. Kini dia berdiri tegak di atas batu pipih yang selama ini didudukinya. Sepasang matanya memandang tidak berkedip pada wajah mayat hidup Gunung Kelabat. Hampir separuh dari hidupnya, Ki Dukun Suramanjangan menjadikan dirinya sebagai manusia yang mempergunakan ilmu hitam untuk menjagai belasan bahkan puluhan manusia. Ilmunya tidak mengajarkan rasa takut apapun dalam dirinya. Namun, saat itu untuk pertama kalinya dia merasa merinding. Jika ada manusia yang mampu menguyah ujung golok beracun, maka berarti dia bukan berhadapan dengan manusia. Orang tak dikenal, katakan siapa kau dan apa maksud kedatanganmu kemari? Pertanyaan Ki Dukun belum sempat terjawab. Di sebelah depan rumah panggung terdengar suara berderak. Kobaran api telah memusnahkan sebagian dari serambi dan salah satu kamar. Bangunan di bagian itu roboh dengan suara menggemuruh. Kurang ajar, kau telah mencelakai pembantuku, kau juga yang membakar rumahku. Sekarang biar tubuhmu yang kubakar. Abis berkata begitu, Ki Dukun Suramanjangan gerakkan kepalanya. Pendupaan yang sejak tadi masih bertengger di kepalanya yang ditutupi rambut kasar acak-acakan melesat ke depan. Dari mulut pendupaan bukan saja menghambur bara panas, tapi juga lidah api yang menyambar ke arah mayat hidup Gunung Kelabat. Yang diserang sedikit pun tidak berusaha menghindar. Begitu lidah api dan hamburan bara panas hanya tinggal 2 jengkal saja dari tubuh dan kepalanya, mayat hidup usap mukanya lalu menerpa ke depan. Lidah api dan bara-bara merah itu tertahan di udara seperti menabrak tembok. Mayat hidup kemudian menghembus keras. Maka terjadilah hal yang luar biasa. Lidah api memecah menjadi puluhan banyaknya. Bersama-sama dengan bara yang menyala, lidah-lidah api itu menyambar ke depan. Sebagian menyerang Ki Dukun Suramanjangan sendiri, sebagiannya lagi menyebar lantai dan dinding serta langit-langit ruangan. Saat itu juga kamar besar itu dilanda kobaran api. Ki Dukun Suramanjangan berteriak kaget dan marah. Sebagian rambutnya sempat disambar lidah api. Kakek ini melesat ke samping, melabrak dinding ruangan. Lalu lewat dinding yang jebol itu dia melompat keluar, sampai di halaman samping rumah panggung yang diterangi kobaran api besar yang telah membakar sebagian rumah di sebelah depan. Sekujur tubuh Ki Dukun bergeletar. Kagetnya masih belum hilang.
Rasa cemas bercampur amarah masih membakar dirinya. Ingin dia menghajar manusia itu habis-habisan, mencabik-cabik tubuhnya, bahkan mungkin meminum darahnya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia mampu melakukan hal itu? Tampaknya dia berhadapan dengan makhluk yang memiliki kesaktian luar biasa. Namun dalam hati kecilnya dia sempat bertanya, jika orang memang datang untuk meminta pertolongan, meminta pengobatan, mengapa dia telah mencelakai pembantunya, membakar rumahnya, dan bahkan mencelakai dirinya? Bahkan dia hampir pasti makhluk itu bermaksud merampas nyawanya. Dia bukan lawanku, kata Ki Dukun dalam hati. Lebih baik menyelamatkan diri. Lalu Ki Dukun Suramanjangan memutar tubuh, siap menghambur lari ke bagian halaman yang gelap. Namun baru saja dia bergerak setengah langkah, kakek ini melengak kaget karena tahu-tahu si muka pucat yang mendukung sosok tubuh perempuan itu sudah menghadang di depannya, menyeringai dan menggereng. Celaka, seru Ki Dukun dalam hati. Dia berputar ke kiri dan melompat kabur. Namun kembali tahu-tahu makhluk itu sudah berada di hadapannya. Hai, dengar, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Ki Dukun dengan suara bergetar ketakutan. Ki Dukun melihat mulut makhluk di hadapannya itu bergerak. Lalu dia mendengar suara yang aneh, menyeramkan. Yat, hai, duk, gu, nung, kla, bet, sa, tu, ming, gu, la, lu, kau, per, gu, na, kan, ilmu, hai, tam, mu. Kau, ki, rim, go, lok, ter, bang, bi, racun, membunuhku. Aku tidak kenal padamu, aku merasa tak pernah mencelakaimu. Ki Dukun terdiam sesaat, lalu dengan suara semakin bergetar dia bertanya, apa namamu? Katakan asal-usulmu. Aku, ran, ta, tang, ka, rio, dari, mi, na, ha, sa, orang, te, lah, mi, nyuruhmu untuk membunuhku. Kau boleh dusta, tapi aku datang untuk membalas kematianku. Aku mau minta nyawamu. Mendengar kata-kata itu, paras angker Ki Dukun Suramanjangan jadi berubah seputih kain kafan Mararanta Tangkaryo. Mayat hidup Gunung Kelabat. Dia rupanya. Tapi jika dia memang sudah mati, mengapa bisa muncul begini rupa? Lalu siapa perempuan yang didukungnya ini? Mayat hidup Gunung Kelabat maju satu langkah, lalu dongakkan kepala, memperlihatkan luka besar yang mengoyak pangkal lehernya. Jangan berani dusta. Kan golok jahanammu bisa kau lihat sendiri di leherku. Seorang membayarmu. Pangeran Matahari. Aku, Ki Dukun Suramanjangan sadar kalau dia tak mungkin berkelit, makhluk bermuka pucat ini agaknya sudah tahu segala-galanya. Dengar, aku hanya menjalankan pekerjaanku. Segala dosa dan kesalahan orang yang meminta yang menanggung. Begitu perjanjian. Jadi kau harus mencari Pangeran Matahari. Bukan aku, si muka mayat menyeringai. Katakan di mana Pangeran terkutuk itu berada. Sulit mencarinya, tapi jika ku beritahu, apakah kau bersedia melepaskan diriku? Kau telah membakar rumahku. Pembantuku saat ini pasti sudah mati dimakan api. Apakah itu belum cukup? Katakan saja di mana Pangeran itu berada. Tangan kanan mayat hidup Gunung Kelabat bergerak dan tahu-tahu Ki Dukun merasakan lehernya sudah kena dicengkeram. Lehernya terjulur dan matanya terbeliak. Dia berusaha berontak tapi malah tubuhnya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Jangan bunuh aku akan katakan di mana manusia itu bisa ditemui, seru Ki Dukun dengan suara tercekik-cekik. Tubuhnya kemudian diturunkan, keringat dingin membasahi sekujur badannya yang hanya mengenakan cawat putih itu. Pangeran itu, 1 hari dalam 1 bulan, dia pasti berada di sebuah keraton kecil miliknya, terletak di kaki Bukit Rasi Kembar di selatan Imogiri. Tempat ini sulit dicari karena terletak dalam hutan lebat dan jarang didatangi manusia.
Ki Dukun Suramanjangan merasa lega ketika merasakan makhluk di depannya lepaskan cengkeraman di lehernya. Bagus, kau sudah memberitahu. Sekarang kau pergilah duluan. Tunggu majikanmu itu di neraka. Apa maksudmu? Bertanya Ki Dukun Suramanjangan. Sebagai jawaban, mayat hidup Gunung Kelabat hantamkan tangan kanannya ke dada si kakek. Terdengar suara berderak hancurnya tulang dada dan patahnya tulang-tulang iga sang dukun. Jantungnya pecah, darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terpental sampai 3 tombak, terkapar di tanah tanpa nyawa lagi. Di atas sebatang pohon, seorang pemuda berpakaian putih yang dengan susah payah selalu mengikuti jejak perjalanan makhluk dari liang kubur itu gelengkan kepala sambil garuk-garuk rambutnya. 10 orang sakti seperti guruku Sinto Gendeng ditambah 10 dewa tuak dan 10 tua gila mungkin tak akan dapat mengalahkan makhluk ini. Pangeran Matahari, kau tunggulah. Dia pasti akan muncul mencabut nyawamu. Sesaat pemuda itu merenung. Apa betul dia orang mati kemudian bisa menjelma menjadi mayat hidup? Sulit ku percaya. Kalau kemunculannya hanya untuk membalaskan sakit hati dendam kesumat, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kemudian dia jadi betah hidup di dunia ini dan gentayangan menimbulkan keonaran, celakalah dunia persilatan. Ketika dilihatnya mayat hidup Gunung Kelabat meninggalkan tempat itu bersama istri dalam dukungannya, pemuda di atas pohon yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng segera melompat turun dan kembali mengikuti perjalanan makhluk itu secara diam-diam. Seringkali Wiro ketinggalan atau kehilangan jejak. Dia tidak mampu berada dalam jarak yang dekat karena makhluk itu berlari seperti terbang dan kedua kakinya tak pernah menginjak bumi. Lagi pula, sang pendekar tidak berani berada terlalu dekat. Khawatir kalau yang diikuti mengetahui kalau dirinya dikuntit orang. Jika ini sampai terjadi dan dia diserang, pasti bencana besar. Sampai saat itu, pendekar 212 masih belum mampu untuk mengetahui di mana letak kelemahan makhluk ini. Di samping itu, dia merasa kasihan dan cemas akan nasib yang menimpa perempuan muda bernama Minari itu. Meskipun jelas dia adalah istri Mararanta, tapi bagaimana mungkin mereka meneruskan hidup sebagai suami istri? Satu manusia sungguhan, dan satunya lagi makhluk mati yang hidup dan gentayangan secara aneh. Jilid 9. Malam itu mereka berhenti di sebuah bekas reruntuhan candi. Minari sengaja berpura-pura tidur, tapi diam-diam dia memperhatikan gerak-gerik Mararanta Tangkario, suaminya yang sekarang berada dalam kehidupan yang sulit dipercayanya. Lelaki itu duduk di atas sebuah batu besar, tapi kedua kakinya tetap mengambang, tak pernah menginjak tanah. Rasa takut yang menguasai dirinya selama berhari-hari membuat dia seperti hendak gila. Betapapun dia mencintai suaminya, tapi bukan berarti dia bisa hidup dengan makhluk seperti itu. Mararanta sendiri telah menceritakan bahwa dirinya adalah mayat hidup. Dan ini memang dibuktikannya. Sampai hari itu, Minari tak pernah melihat Mararanta makan atau minum. Dirinya pun tak pernah disentuhnya kecuali ketika mendukungnya dan membawanya berlari. Sudah beberapa kali Minari mengambil keputusan nekat untuk melarikan diri. Tetapi Mararanta seperti dapat membaca hatinya. Lelaki itu selalu mengawasi dirinya, baik siang maupun malam. Dan satu hal lagi yang membuat sulit bagi Minari untuk lari ialah Mararanta tak pernah tidur. Kesunyian malam berlalu dalam bungkusan udara dingin. Minari hampir benar-benar tertidur ketika ada sebuah kerikil kecil jatuh mengenai pipinya. Dibukanya kedua matanya. Mararanta dilihatnya masih duduk di atas batu tadi, membelakanginya. Kemudian di samping kanan, dia seperti melihat bayangan seseorang di balik sebuah arca buntung. Dipandanginya arca itu tanpa berkedip. Mungkin hanya perasaannya saja. Tak ada apa-apa dekat arca itu. Tapi batu barusan jatuh di pipinya. Minari akhirnya pejamkan matanya kembali. Namun baru kelopak matanya menutup setengah, dia melihat ada tangan yang melambai di balik arca buntung itu. Minari buka kedua matanya lebar-lebar kembali. Saat itulah dia melihat sosok tubuh dan kepala muncul di balik arca. Karena jarak arca dan tempatnya berbaring tidak berapa jauh, selain itu rembulan yang 2/3 bulat cukup menerangi tempat itu, Minari walaupun samar-samar masih sempat melihat dan mengenali orang itu. Pemuda itu, kata Minari dalam hati. Dia yang menolongku di pondok kayu dalam hutan sebelum Mararanta muncul. Dia ternyata mengikutiku sampai ke sini. Pasti dia bermaksud menolongku. Sayang, dia tak akan bisa melakukannya.
Tengah Minari berkata-kata dalam hati seperti itu, pemuda di balik arca lemparkan sebuah benda ke arah Minari. Benda ini ternyata segulung kertas dan jatuh tepat di samping kepala Minari. Minari cepat-cepat mengambil kertas itu dan menyembunyikannya di balik dada pakaiannya, tepat pada saat Mararanta bergerak bangkit dari batu. Dia memandang berkeliling, lalu berpaling pada Minari. Hu, si, tu, tidak, tidur. Tentu saja Minari terkejut mendengar kata-kata itu. Kakak, aku hampir tertidur. Tapi aku lihat kakak berdiri. Kau juga perlu istirahat, kakak. Kau perlu tidur, kata Minari pula. Lalu perempuan ini jadi merinding sendiri. Bagaimana kalau Mararanta benar-benar tidur dan berbaring di sampingnya? Tidak pernah tidur, terdengar jawaban Mararanta Tangkario. Dia memandang lagi berkeliling. Kita ada dengar bunyi batu jatuh. Bunyi benda melayang. Pendengaran kakak terlalu tajam. Aku tidak mendengar bunyi apa-apa, sahut Minari. Hidup tidak bisa ditipu, kata Mararanta pula. Aku mau menyelidik. Lalu dia bergerak cepat ke arah arca buntung. Celaka kalau pemuda itu masih berada di sana, kata Minari dalam hati. Dilihatnya Mararanta sudah sampai ke dekat arca besar tanpa kepala itu, memandang kian kemari, tapi tidak melihat atau menemukan apa-apa. Mayat hidup bergerak ke jurusan lain. Melihat gerakan tubuh yang melayang kian kemari tanpa menginjak tanah itu, Minari jadi ngeri sendiri. Kemudian dilihatnya Mararanta kembali ke tempatnya. Sudah kubilang, telingamu terlalu tajam, kakak. Tak ada makhluk apapun di tempat ini, kecuali kita berdua. Mararanta tak berkata apa-apa dan kembali duduk di atas batu. Esok paginya ketika mendapat kesempatan pergi membersihkan diri di sebuah mata air, Minari keluarkan gulungan kertas yang disembunyikannya di dada pakaian lalu membukanya. Di atas kertas kecil itu ternyata ada tulisan berbunyi, "Meskipun dia adalah suamimu, tapi aku khawatir keselamatanmu terancam. Besok malam jika kau dengar suara lolongan serigala, minta dia untuk menyelidik. Begitu dia lengah, aku akan melarikanmu." Wiro. Jadi namanya Wiro, kata Minari dalam hati. Aku memang ingin melarikan diri, apalagi ada yang mau membantu. Tapi apakah pemuda itu sanggup menolong? Minari campakkan kertas itu ke dalam air. Kertas sesaat mengambang dan terbawa arus menuju ke sebuah kali kecil dangkal yang dasarnya berbatu-batu. Pada sebuah tonjolan batu, kertas itu tertahan. Satu tangan kemudian mengambilnya, meskipun kertas itu basah, namun apa yang tertulis di atasnya masih bisa dibaca jelas. Dan yang mengambil serta membaca kertas itu bukan lain adalah mayat hidup Gunung Kelabat. Jilid 10. Sejak sore langit tampak mendung. Menjelang malam, hujan turun rintik-rintik. Mayat hidup Gunung Kelabat sadar, bagaimanapun cepatnya dia berlari, tak mungkin dia akan sampai ke tempat tujuan di selatan Imogiri malam itu. Lagi pula, Minari perlu istirahat. Dan yang paling penting, malam ini dia harus dapat menjebak pemuda bernama Wiro itu. Ketika dia menghantamnya di rumah papan di hutan jati, dia menyangka pemuda itu sudah menemui ajal, hancur bersama rumah itu. Ternyata dia masih hidup dan masih nekat hendak menolong Minari, hendak mengambil istrinya dari tangannya. Di kejauhan tampak sebuah teratak, yaitu gubuk di tengah daerah perladangan yang biasa dipergunakan para petani untuk beristirahat atau makan siang. Mararanta Tangkario segera menuju teratak ini dan membaringkan Minari di lantai. Dari dalam kantong perbekalan, Mararanta mengeluarkan sebungkus makanan lalu diletakkannya di samping Minari. Kau perlu makan, istriku. Aku tidak lapar, kakak, sahut Minari. Perempuan ini berada dalam keadaan tegang. Sesuai dengan surat yang telah dibuangnya di mata air, malam itu pemuda bernama Wiro akan menolongnya. Akan berhasilkah pemuda itu melarikannya? Jika sampai tertangkap basah oleh Mararanta, mampukah dia menghadapinya? Kesaktian yang dimiliki Mararanta bukan kesaktian manusia biasa, tapi kesaktian dari alam aneh yang tidak satu manusia hidup pun bisa menguasainya. Dulu dia memang mempunyai kepandaian silat serta kesaktian yang tinggi. Namun semua kehebatannya itu tidak berkutik di hadapan Pangeran Matahari. Namun kini dia muncul dalam bentuk kehidupan lain, yang sulit diterima akal dan juga mengerikan. Dan kini dia memiliki kesaktian yang luar biasa hebatnya. Kalau kau
tidak mau makan, tidurlah. Besok pagi sekali kita lanjutkan perjalanan, kata Mararanta pula. Kakak, jika urusanmu dengan Pangeran Matahari selesai, apa yang akan kau lakukan? Bertanya Minari. Aku akan bawa kau ke Minahasa. Kita akan berkumpul lagi sebagai suami istri. Bulu kuduk Minari merinding mendengar kata-kata itu. Menurutmu, kita berada dalam dua alam yang berbeda, tak mungkin berkumpul. Aku punya cara agar kita berada di alam yang sama. Caranya, tanya Minari. Mayat hidup Gunung Kelabat menyeringai. Belum sempat Minari mendengar jawabannya, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara lolongan. Lolongan serigala, itulah tanda dari si pemuda. Minari merasakan sekujur badannya tegang dan detak jantungnya berdegup lebih cepat. Suara lolongan serigala, kau mendengarnya, kakak? Tanya Minari dengan suara tercekat. Mayat hidup Gunung Kelabat mengangguk. Aku takut, kau harus berjaga-jaga. Kau sebaiknya menyelidik dan membunuh binatang itu sebelum dia berada lebih dekat ke tempat ini. Mayat hidup Gunung Kelabat memandang sesaat pada Minari, membuat perempuan ini merasa seperti putus nyawanya. Aku akan menyelidik. Aku akan bawa kepala serigala itu agar kau melihat sendiri. Jangan, tak usah, kau bunuh saja begitu ketemu. Jangan dibawa kepalanya kemari, kata Minari pula. Di kejauhan kembali terdengar suara lolongan serigala. Mayat hidup Gunung Kelabat menyeringai, lalu melangkah cepat ke arah terdengarnya suara lolongan serigala. Manusia penipu, kau akan mampus dalam kenekatanmu. Cepat sekali dia sudah berada di tempat di mana dia tadi mendengar datangnya suara lolongan itu, tetapi secepat dia datang, secepat itu pula dia memutar tubuh dan berbalik kembali menuju ke teratak. Hanya saja, sesuatu menarik perhatiannya di tengah jalan. Dia melihat sesosok tubuh berpakaian putih mendekam di balik sebatang pohon besar. Itu pasti pemuda bangsat itu, akan ku hancurkan dia bersama pohon itu. Mayat hidup Gunung Kelabat angkat tangan kanannya. Pundak kanan membuat gerakan menyentak. Bersamaan dengan itu tangannya menghantam. Terdengar suara menderu seperti ada topan menyerbu. Batang pohon besar di depan sana hancur berantakan, lalu tumbang dengan suara menggemuruh. Beberapa pohon di sekitarnya ikut terseret dan mental berpatahan. Mayat hidup Gunung Kelabat melompat ke arah pohon besar yang tumbang, memandang berkeliling. Dia melihat robekan-robekan pakaian putih, tapi sama sekali tidak menemui hancuran tubuh manusia, tidak melihat muncratan darah. Keparat itu nipuku, menggereng mayat hidup Gunung Kelabat. Bangsat, jangan harap bisa lolos dari tanganku. Lalu secepat kilat dia berkelebat ke arah teratak. Jilid 11. Begitu Mararanta meninggalkan teratak, pendekar 212 yang sembunyi di balik serumpun keladi hutan cepat keluar dan melompat ke atas teratak. Minari hampir menjerit saking kagetnya. Wiro cepat tekap mulut perempuan ini. Jangan mengeluarkan suara, apa kau cukup kuat untuk berlari? Minari menggeleng. Kalau begitu biar ku dukung. Lalu murid Eyang Sinto Gendeng itu turun dari atas teratak, menarik tubuh Minari dan mendukung perempuan itu di bahu kirinya. Tanpa membuang waktu lagi, pendekar 212 segera melompat ke bagian yang gelap. Namun alangkah kagetnya pendekar ini ketika tiba-tiba di depannya berkelebat satu bayangan. Angin yang menyambar dari sosok bayangan itu membuat dia terhuyung ke kiri. Untuk imbangi diri sambil memasang kuda-kuda, Wiro cepat melompat ke kanan. Bersamaan dengan itu, dia siapkan tenaga dalamnya ke tangan kanan sambil merapat aji kesaktian pukulan sinar matahari. Mayat hidup Gunung Kelabat, makhluk itu kini tegak di hadapan Wiro dengan dua kaki yang tak menginjak bumi terpentang lebar. Mulutnya menyeringai menyeramkan. Sebelumnya,
Wiro telah menghadapi mayat hidup Gunung Kelabat dan menerima pukulan dahsyat yang luar biasa panasnya. Dia juga sempat menyaksikan bagaimana Mararanta membunuh Ki Dukun Suramanjangan hanya sekali hantam saja. Mau tak mau dia harus berjaga-jaga. Yang mengherankannya adalah mengapa makhluk itu begitu cepat muncul kembali dan menghadangnya. Bagus. Manusia berkomplot menipuku. Satu segera mampus. Satunya akan mendapat hukuman berat dariku. Mayat hidup Gunung Kelabat angkat tangan kanannya. Serta merta hawa panas menebar di tempat itu. Sambil menggerakkan pula tangan kanannya, Pendekar 212 berseru, Mararanta. Jika kau menyerangku dengan pukulan sakti mengandung hawa panas, itu berarti kau akan membunuh istrimu sendiri. Wiro merasakan tubuh Minari menggigil di atas dukungannya. Perempuan ini ketakutan setengah mati. Tenang, saudari, jangan takut. Jangan membuat gerakan apa-apa, berbisik Wiro. Di hadapannya, mayat hidup Gunung Kelabat menyeringai. Kau, binar, istri Peng Hi, anak itu, belum saatnya mati, aku harus menghukumnya lebih dulu. Kakak Mararanta, Minari berseru seraya angkat kepalanya. Aku tidak mengkhianatimu, aku, dari bahu orang itu berjalan ke arahku. Minari jadi bingung dalam takutnya. Ketika dia hendak meluncur turun, Wiro segera membentak, jangan dengar kata-katanya. Sekali kau kembali kepadanya, kau tak akan bisa diselamatkan lagi, Minari. Manusia bijak apa kau tak dapat perempuan lain, maka melarikan istri orang. Kau sama saja bijaknya dengan Pangeran Matahari. Aku tidak melarikan istrimu, Mararanta. Kau dan dia tak mungkin berkumpul lagi sebagai suami istri. Kau harus menyadari hal itu, menjawab Wiro. Kau pandai mencari dalih. Apa kepentinganmu mencampuri urusan kami suami istri? Mararanta, kau sendiri mengetahui dirimu bukan manusia lagi, tapi mayat yang dihidupkan. Jika kau terus menginginkan Minari berada bersamamu, berarti kau akan menyiksa dirinya dengan penderitaan dan rasa takut seumur hidupnya. Atau kau memang menginginkan kematiannya? Dia telah bersalah. Berkhianat terhadapku. Berarti memang harus kubunuh. Tapi sekarang belum saatnya. Dia harus kuhukum lebih dulu. Aku sudah membaca surat rahasia yang kau kirimkan pada Minari. Kalian berdua masih mau berkelit. Wiro dan Minari terkejut bukan kepalang. Dan saat itu di hadapan mereka Mararanta terdengar menggereng keras. Tangan kanannya bergerak, tetapi tidak menghantam atau melepaskan pukulan apa-apa. Malah tubuhnya di lain kejap berkelebat lenyap dan sedikit kemudian terdengar pekik Minari. Wiro merasakan perempuan itu terbetot dari atas bahunya. Maka tanpa menunggu lebih lama, Pendekar 212 menghantam ke arah bayangan mayat hidup Gunung Kelabat yang dilihatnya berkelebat di depannya. Hawa panas menerpa, tempat yang gelap itu menjadi terang benderang ketika pukulan sinar matahari menghantam dahsyat menyilaukan. Saat itu mayat hidup Gunung Kelabat berhasil menjambak rambut Minari. Dalam keadaan menjerit-jerit, perempuan ini dikempitnya di ketiak kiri. Ketika pukulan sakti sinar matahari menghantam ke arahnya, dia sama sekali tidak berusaha menghindar ataupun menangkis. Wiro jadi terkesima karena khawatir pukulannya akan menciderai Minari. Tiba-tiba Mararanta gembungkan mulut dan meniup ke depan. Terdengar suara berdentum, tanah bergetar seperti dilanda lindu.
Laksana menghantam tembok baja yang atos, pukulan sinar matahari membalik menyapu ke arah pendekar 212. Ya Tuhan, murid Sinto Gendeng mengucap keras. Jatuhkan diri ke tanah. Ketika pukulan sinar matahari menyambar dengan ganas, tak ada jalan lain untuk selamatkan diri. Pendekar ini hantamkan kedua tangan bahkan kedua kakinya ke atas. Benteng topan melanda samudera. Itulah pukulan sakti yang dilepaskan Wiro untuk menyelamatkan dirinya dari pukulan sinar matahari yang tadi dilepaskannya sendiri. Terjadilah satu hal yang hebat. Dua benturan menggelegar susul menyusul di tempat itu. Sosok mayat hidup Gunung Kelabat terbanting ke tanah. Minari yang dikempitnya di ketiak kiri terlepas, lalu terguling jatuh ke arah tanah yang terjal. Begitu menyadari dirinya terlepas, perempuan ini kumpulkan segala tenaga yang ada lalu lari sekencang-kencangnya. Dia tak peduli ke arah mana larinya. Yang penting lari sekencang mungkin dan sejauh mungkin, terlepas dari cengkeraman Mararanta. Bagaimanapun dia mencintai lelaki itu, apalagi pernah pula menjadi suaminya. Namun kenyataan yang dihadapinya kini serta keanehan yang mengerikan yang terjadi atas diri lelaki itu membuatnya tak ada jalan lain daripada berusaha menyelamatkan diri.